Kita kembali ke materi. Di sini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dalam menggambar. Seperti halnya kegiatan yang lain, menggambar juga memerlukan prinsip-prinsip tertentu. Beberapa di antaranya, yang pertama ada yang disebut dengan objek. Apa itu objek? Objek adalah sesuatu bentuk yang menjadi unsur gambar yang paling utama. Seperti halnya bidang, bentuk, atau mungkin ketika kita membuat sebuah gambar bentuk atau gambar model, kita memerlukan visual yang konkret untuk kita gambar dan sebagainya. Itu yang disebut dengan objek. Nah, objek ini ada macam-macam. Ada objek imajinasi dan ada objek non-imajinasi. Kalau objek imajinasi itu objeknya ada di pikiran kita. Seperti ketika kita menggambar gambar abstrak, gambar zentangle, vignette, itu semuanya gambar imajinasi, ada di pikiran atau benak. Yang kedua ada gambar non imajinasi atau yang sering kita sebut dengan gambar realis. Nah, objek non imajinasi atau objek realis ini adalah sesuatu yang konkret. Misalnya kalau kita hendak menggambar sebuah botol, kita harus tahu dulu botol itu seperti apa bentuknya. Kalau kita mau menggambar bola, kita harus tahu dulu bola itu bentuknya seperti apa. Nah, itu yang disebut dengan objek non imajinasi atau objek realis. Yang kedua, komposisi atau penyusunan. Komposisi atau penyusunan adalah prinsip menyusun unsur-unsur rupa sehingga menjadi kesatuan seni rupa yang bagus atau yang disebut dengan artistik. Nah, ketika kita menyusun komposisi ini, kita harus tahu dulu teknik dalam penyusunan sebuah bidang. Misal, ketika saya mempunyai 3 buah bidang lingkaran, kemudian kita harus menyusun komposisinya. Ada berbagai macam teknik. Seperti ini, 3 buah lingkaran, atau mungkin lingkaran itu kita gabung menjadi seperti ini. Kalau misalnya kita punya garis, ada 3 garis lah misalnya, kita gabung menjadi satu. Ini komposisi namanya, menyusun komposisi. Untuk prinsip yang selanjutnya ada yang disebut dengan proporsi atau perbandingan. Lah, prinsip proporsi ini atau perbandingan ini seringkali kita gunakan, entah itu ketika kita membuat gambar bentuk, membuat gambar model, ataupun menggambar teknik seperti gambar bangunan, perspektif dan sebagainya. Mengapa demikian? Karena kalau proporsi itu tidak sesuai atau tidak, istilahnya itu tidak konkret, itu akan memunculkan gambar yang aneh. Contoh seperti ini. Ketika kita membuat gambar burung misalnya, kita harus membuat proporsi atau perbandingan yang kurang lebih seperti ini. Jangan sampai kalau kita membuat gambar burung itu proporsinya karut-marut seperti ini. Ini enggak proporsi. Ada 2 gambar yang saling kontras. Ketika gambar tersebut komposisinya tepat secara prinsip, kemudian ada gambar yang proporsinya kurang tepat secara prinsip. Ini penting. Kemudian prinsip yang selanjutnya ada yang disebut pencahayaan atau lighting, dimana ketika kita hendak memunculkan sebuah dimensi pada sebuah gambar, kita harus menentukan dulu di mana cahaya itu muncul. Artinya ketika kita membuat gelap terang, kita harus tahu dulu cahaya itu muncul. Misalnya saya mau menggambar apel misalnya, salah. Nah,
Ketika gambarnya seperti ini, kemudian kita kasih pencahayaan, anggap saja cahaya itu muncul dari sini. Otomatis bagian yang mengenai cahaya atau menghadap cahaya itu terang, sedangkan yang dibalik cahaya itu gelap. Contoh, seperti pencahayaan. Jadi sini bagian terangnya, kemudian ini bagian gelap. Itu tentang pencahayaan atau yang sering kita sebut dengan lighting. Kemudian ada keseimbangan, yaitu keselarasan antara bidang gambar dan juga objek gambar, sehingga memunculkan gambar yang diinginkan. Misal seperti ini, ketika saya membuat gambar, ada tol, ada piring-piring, itu kita harus membuat keseimbangannya, artinya yang tengah tinggi, kemudian yang samping-samping ukurannya rata. Itu artinya seimbang, balance, seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan prinsip keseimbangan antara kanan kiri itu sama. Apakah keseimbangan itu hanya ada pada sebuah gambar bentuk seperti ini saja? Saya rasa tidak, karena di seni rupa cabang yang lain ada keseimbangan. Seperti ketika kita melihat sebuah gambar batik, batik itu ada yang batik geometris. Artinya apa? Batik itu mempunyai keseimbangan yang balance, seperti bagian atas, bawah, kiri, kanan. Karena kenapa? Ada beberapa unsur-unsur ini yang dibuat balance atau seimbang. Kemudian prinsip yang terakhir adalah kesatuan atau unity. Nah, kesatuan atau unity ini merupakan prinsip penyusunan atau pengaturan unsur-unsur seni rupa yang sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah karya seni yang harmonis. Jadi inti dari kesatuan itu adalah harmonis. Artinya gambar tersebut ya asik dilihat, ya balance juga, ya artinya gambar tersebut tidak mudah ingat. Contoh, ketika kita menyusun gambar-gambar seperti ini atau unsur-unsur seni rupa seperti ini, kita susun saja sehingga memunculkan satu kesatuan. Ini kan sebenarnya cuma gambar titik atau unsur titik, garis, kemudian bidang kan. Tapi ketika unsur-unsur tersebut kita susun, maka akan membentuk suatu kesatuan seperti ini. Seperti itu untuk prinsip menggambar